Salwan tadi ya selama 7 menit. Dan dipersilakan juga kepada Pak Rudi untuk memberikan pertanyaan kepada Mas Alwan selama 3 menit. Timer berjalan, pertanyaan meluncur. Halo Pak Alwan, Halo Pak. tugas Anda berat. Tolong jelaskan Injil Nabi Isa yang ada di dalam Al-Quran. Itu ya, jelaskan. Ada 3 kitab suci, Taurat, tadi Zabur, dan Injil. ada Nggak dengar ya? sedikit, ada gangguan signal. Oke, ya. Tolong diulang sedikit ya. Oke. Sekarang sudah kedengaran Pak Alwan? Sudah. Oke, sudah. Tes. Ya. Mantap. Sudah kedengaran? Sudah Pak. Silakan Pak. Oke, lanjut. Pak Rudi. Nggak apa-apa. Saya nggak butuh waktu lama-lama kok kalau bertanya. Saya bertanya ya. Di dalam Al-Quran disebutkan ada 3 kitab, Taurat, Injil, dan Zabur. Tolong jelaskan, itu masuk kodeks yang mana? Dan itu varian baru karena banyak perbedaannya dengan yang ada di Bible. Atau Pak Alwan mau mengatakan itu bukan yang ada di Yahudi sekarang itu, ya, bukan yang ada di Bible sekarang. Jelaskan. Kalau Bapak bilang ada persamaannya, artinya itu varian baru. Dan menurut saya varian terakhir. Karena Al-Quran turun 610 sampai 633, 23 tahun hampir ya. Sehingga boleh saya katakan, Bapak sudah menguraikan bahwa sebelum 610 sudah ada kodeks-kodeks ini. Yang diimani orang Muslim. Injil itu kodeks yang mana? Taurat itu kodeks yang mana? Dan Zabur kodeks yang mana? Silakan, itu aja. Sudah cukup Pak Rudi? Ya, cukup Pak, cukup. Oke. Saya kira agak sedikit delay jaringan di tempat Pak Rudi. Dan selama 7 menit diberikan waktu kepada Mas Alwan untuk memberikan jawaban terkait pertanyaan Pak Rudi. Timer berjalan, jawaban mengalir. Iya, saya ucapkan terima kasih ya pertanyaan dari Pak Rudi. Nah, saya lihat Pak Rudi sedikit confused ya, agak sedikit bingung ya antara kodeks, varian, dan sehingga semua jadi Taurat, Injil, Zabur itu kodeks yang mana? Ini memang perlu dipahami lebih lanjut mungkin. Nah begini, saya ingin menerangkan sedikit dari konsep Quran tentang Taurat, Injil, dan Zabur dalam konteks teologi Islam. Bahwasanya kami disuruh beriman kepada 3 kitab yang tadi disebutkan Pak Rudi. Nu'minu bil Injil, wat Taurah, waz Zabur. Kita disuruh beriman di 3 yang ini. Tetapi keimanan kami juga menunjukkan bahwa bukan berarti mereka semua ini adalah untuk seluruh umat manusia. Nabi Musa diutus untuk kaumnya sendiri. Diberikanlah dia wahyu yang dikenal dengan Torah. Begitu juga Nabi Isa, bagi Pak Rudi disebut Yesus, diberikan juga wahyu yang disebut dengan Injil. Ya, itu. Mereka ini diutus khusus untuk kaum-kaumnya. Itu konsep dalam Islam. Adapun Quran itu ditujukan untuk seluruh manusia atau disebut sebagai the last book, buku yang terakhir, kitab yang terakhir. Makanya Quran itu punya nama disebut dengan Al-Furqan dan punya dijaga oleh Allah. Makanya di dalam surat-surat itu paling banyak itu dalam ayat Al-Quran dikatakan ya ayyuhan nas, ya, wahai orang-orang, wahai manusia. Jadi penyebutannya itu secara global untuk seluruh manusia, ya ayyuhan nas. Nah, Al-Quran ini terjaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami yang menjaganya. Nah, tadi Pak Rudi menerangkan agak ragu-ragu ya, menerangkan tentang ineransi Alkitab atau keterjagaan kitab suci. Ini perlu kita tekankan karena inilah menjadi modal kalau untuk kalangan reformis, fundamentalis, kemudian Injili, ya, mungkin Pak Rudi salah satu di antaranya yang sangat meyakini bahwasanya kitab itu sangat terjaga, maka mereka sangat menghindari ada kesalahan-kesalahan di dalamnya. Bahkan kalau sains itu bertentangan dengan Alkitab itu bisa dibantah, ya, karena dianggap sebagai di luar menentang daripada Alkitab. Nah,
Di sini sebenarnya eh, eh, yang perlu dijelaskan itu adalah tentang ineransi Alkitab itu. Apakah Alkitab itu betul-betul terjaga atau tidak? Ketika kita menemukan fakta bahwa ada varian-varian dalam Alkitab, ya, 300 tahun setelah Yesus wafat, Yesus mati, tidak ditemukan manuskrip aslinya. Tidak ditemukan. Tidak ada autograf. Lalu yang ada manuskrip di abad-abad setelahnya. Pak Rudi mengatakan Al-Quran juga seperti itu, tidak ada manuskripnya, nggak ada ini. Mungkin kurang informasi, Pak. Gus Im bisa buka Google nggak? Bisa dibukakan saya Google nggak? Google, oke, Iya, siap. di Google aja. Tolong diketik di situ manuskrip Birmingham. Saya pause dulu. Kenapa? Diketik. Tolong diketik manuskrip Birmingham, manuskrip Quran Birmingham. Di Wikipedia atau gimana? Di anu aja, di Google aja, Google pasti muncul gambarnya itu. Coba diketik aja manuskrip Birmingham. Tolong waktu saya dijalankan saja, nggak usah di post, jalankan saja, jalankan saja. Iya, oke, oke. Oke, sudah. Bisa dilihat yang gambar aja, diketik kolom gambar, nggak usah semua, gambar aja gambar. Nah itu ya, bisa, yang gambar. Oke itu. Oke. Ini Pak Rudi, ini gambar daripada manuskrip Quran di Birmingham, ya. Di sini ayat yang diketemukan itu berbentuk manuskrip, dan ini sudah diuji karbon, Pak Rudi Yanes. Sudah diuji karbon bahwa Quran ini areanya adalah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Quran kita itu terjaga baik secara tulisan maupun secara lisan. Kalau dalam istilah oral ya, oral. Kalau di dalam apa namanya Yahudi, mereka kenal dengan istilah Shebalpeh, ya. Atau ada Mishnah, ada Gemara dan sebagainya. Nah, kalau di Quran itu kita secara oral itu dijaga. Quran itu kita punya penghafal Quran, ya, yang hadir sejak zaman Nabi, disuruh menghafalkan Quran, disuruh tulis. Ada Zaid bin Sabit yang menulis Quran itu. Jadi sumber ini yang sehingga kita tidak punya masalah. Di RCTI itu ada anak-anak penghafal Quran itu sudah karena tradisi dari dahulu bahkan sejak zaman Nabi. Kata Nabi SAW, la taktubu minni illa al-Quran. Jangan kamu tulis dariku selain Al-Quran. Ini perintah. Dan Rasulullah itu sering murojaah. Murojaah itu mengulang-ulang dengan malaikat Jibril. Diulang, dicatat, diulang, dicatat. Jadi dua penjagaan, preservasi. Dari tulisan dan dari kalimat. Jadi disuruh, kadang-kadang Nabi itu suruh sahabatnya untuk mengaji dan beliau dengar atau sebaliknya. Ya, gitu. Jadi atas dasar apa begitu penjabaran daripada Pak Rudi Rehanes itu saya agak kurang tahu sumber ilmunya dari mana. Nah, masih ada waktu ya. Kembali ke Alkitab tadi, varian itu Pak Rudi, varian ini adalah perbedaan dari manuskrip. Perbedaan dari satu dari manuskrip yang lain. Misalnya kalau terjemahan Lai Indonesia ya, saya nggak bicara yang King James Version atau International Version, kita bicara yang di Indonesia saja, Lai aja. Itu mengambil dari Textus Receptus dan dia juga ngambil dari critical text tadi. Diambilnya dua-duanya. Nah, kadang-kadang di kalangan Kristen itu, kalau ada yang Unitarian dan Trinitarian, itu biasa terjadi cherry picking. Pada ngambil-ngambil. Misalnya kalau yang Trinitarian, dia ngambil ayat manuskrip yang kira-kira cocok dengan apa namanya ilmunya atau keyakinannya. Unitarian menuduhnya seperti itu, cherry picking. Dia ngambil seperti nanti akan saya tunjukkan kalau ada waktu. Jadi kita bicara varian ini bukan varian itu nanti mungkin bisa di cross check lagi bahwa varian yang dimaksud di dalam Alkitab itu adalah perbedaan-perbedaan yang ada di dalam manuskrip-manuskrip yang diketemukan tadi, yang jumlahnya sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali. Dan waktu saya sudah habis. Oke.